Shalom sahabat-sahabatku, kembali kita dalam Renungan Kristen Sahabat Yesus Ministry. Renungan kita pada hari ini saya beri judul, Tidak melakukan perbuatan baik itu berdosa. Kebenaran firman Tuhan terambil dari Yakobus 4 ayat yang ke-17. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. Demikian firman Tuhan. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi jelas, siapapun yang mengetahui apa yang benar untuk dilakukan, tetapi dia tidak melakukannya, maka dia berdosa, kata firman Tuhan. Orang yang tahu apa yang baik, yang harus dilakukannya, tetapi dia tidak melakukannya, maka itu berdosa. Untuk itu, jangan pernah kita itu berpikir bahwa saya ini tidak pernah kok menyakiti siapapun. Yes, itu benar. Memang saudara tidak pernah menyakiti siapapun. Tapi ketika saudara juga tidak menolong atau tidak peduli pada seorang yang benar-benar membutuhkan pertolongan saudara, sedangkan sebenarnya saudara bisa menolong dia, tapi saudara tidak melakukannya, maka itu pun berdosa. Jadi intinya, sekalipun saudara itu tidak berbuat jahat, namun juga tidak berbuat baik, di situ saudara juga tetap berdosa. Sahabat-sahabatku, dosa. Jika kita berbicara tentang dosa, maka hal itu dapat dibagi menjadi dua, di mana ada dosa aktif, ada dosa pasif. Apa itu dosa aktif dan dosa pasif? Dosa aktif artinya ketika kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Kita melanggar apa yang dilarang Tuhan. Itu adalah dosa aktif. Kemudian dosa pasif. Dosa pasif artinya ketika ada sesuatu yang diperintahkan dan kita tidak melakukannya, itulah dosa pasif. Contohnya, mencuri, dosa atau tidak? Dosa bukan? Tentu dosa. Karena itu melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Di sini dosa aktif terjadi. Kemudian, ketika kita mengetahui ada seorang kawan atau teman kita yang hendak mencuri, dan di situ kita membiarkan saja. Padahal kita itu tahu bahwa mencuri itu tidak boleh. Kita memang tidak ikut mencuri. Tetapi karena kita cuek, kita tidak menegur apa yang salah, kita tidak menginformasikan bahwa itu adalah hal yang dilarang oleh Tuhan, maka kita berdosa, dan di situ dosa pasif terjadi. Nah, contoh lagi, ketika ada perintah dilarang membunuh, tapi kita tetap membunuh. Ketika ada perintah dilarang mencuri, namun kita tetap mencuri. Ada perintah dilarang bersaksi dusta, kita justru malah bersaksi dusta, malah bikin hoaks, itulah dosa aktif. Atau yang pasif ya, saudara tahu bahwa hari Minggu saudara harus berbakti, harus kebaktian, harus ke gereja, dan saudara tidak lakukan itu saudara berdosa. Saudara tahu bahwa belajar firman Tuhan itu bagus, harus berdoa, harus memuji Tuhan, harus melayani Tuhan, tapi saudara tidak lakukan itu, saudara berdosa, dan itulah dosa pasif. Sahabat-sahabatku, Tuhan menuntut dari kita itu semuanya. Bukan hanya bahwa kita harus berhenti melakukan kejahatan, tetapi juga bahwa kita harus belajar berbuat baik. Karena firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa siapa yang tahu berbuat baik, tahu yang benar, dan dia tidak melakukannya, maka dia berdosa. Nah, ini adalah dosa pasif. Saudara-saudara, namun ada hal juga yang perlu kita tahu dan harus kita ingat, agar apa yang ada di dalam Yakobus 4 ayat 17 ini tidak menjadi sia-sia. Sebab begini, jika saudara berbuat baik dan saudara belum percaya, dalam arti beriman kepada Yesus Kristus, itu sama saja bohong. Karena dengan kata lain, artinya apa? Sekalipun saudara sudah berbuat baik, tapi saudara tidak percaya kepada Yesus Kristus, tidak memiliki iman kepadanya, sekalipun 1000 kali saudara berbuat baik dalam satu hari, sesungguhnya di hadapan Tuhan, saudara bukan orang baik, tapi orang berdosa. Kita lihat ayatnya di dalam Roma 14 ayat ke-23. Firman Tuhan berkata, tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi jelas,
Sebaik dan sebagus apapun perbuatan saudara, sebanyak apapun perbuatan baik saudara, namun jika saudara tidak percaya pada Yesus, maka hal itu dianggap sebagai dosa. Jelas ya? Maka itu sahabat-sahabatku, percayalah pada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh sekarang juga. Sehingga atas dasar iman saudara, perbuatan-perbuatan baik yang saudara lakukan itu dapat diperhitungkan sebagai kebenaran dan bukan dosa. Ada kata-kata bagus dari pulpit commentary. Kata-katanya begini, melakukan kesalahan tidak hanya berdosa, tetapi juga berdosa karena kehilangan kesempatan untuk berbuat baik. Sahabat-sahabatku, berimanlah pada Kristus dan berbuat baiklah sebanyak mungkin. Haleluya, amin. Tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.